selain mempersiapkan Anabul, anabulnya, kita sendiri juga harus mempersiapkan perjalanannya. Halo Potizen, balik lagi dengan aku Iqbal di podcast Talk by Faith Pikirin. Di sini aku bersama dengan Dokter Jenar. Halo. Ngomong-ngomong soal Dokter Jenar ya, kan ada yang baru habis liburan nih kayaknya. Asik. Iya nih, habis liburan ke Solo bareng Boni. Oh, bareng anabulnya. Ini bareng ibu kos. Waduh. Kok bisa Dok liburan bareng anabul? Ya bisa dong, bisa banget, seru banget loh kalau traveling bareng sama anabul itu. Wah, Lucu. persiapannya apa aja Dok? Kalau boleh tahu nih, kalau misalnya anabulnya lagi traveling bareng Dok Jen gitu ya, kan penasaran banget nih aku nih. Pertama tuh kita harus siapin anabulnya dulu, soalnya Pasti itu yang paling dong. lama kan. Nah, Oke. anabul itu harus sehat, ya kan? Berarti kan dia harus check up dulu Hmm. kesehatannya. Terus vaksinasinya tuh harus lengkap. Oke. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah rabies ya. Terus habis itu kita juga harus sediain barang-barang yang khusus buat anabul. Apa aja Ya tuh? kayak kita bawa bayi lah ya. Ini Oke. bawa bayi bulu. Nah, itu pertamanya misalnya kayak vitamin, Oke, terus vitamin. pakan gitu, terus botol minum sama tempat pakan yang bisa portable. Oh. Nah, yang bisa dibawa kemana-mana itu. Gitu. Udah sediain 2 ya untuk yang kering sama yang basah. Biasanya gitu. Nah, vitaminnya itu jangan lupa vitaminnya itu untuk yang imun. Oke. Sama vitamin yang biasanya untuk anti mual. Terutama kan kalau kan naik mobil. Nah, biasanya kalau naik mobil itu kucing itu suka mual-mual gitu loh. Kayak soalnya dia kena AC terus kan. Ya, Dia ya. kadang umek gitu ya. Dia umek. Banyak gerak. Kan kadang dia umek ya, banyak gerak gitu loh, kayak kesana kemari. Ya, dia pingin tahu kan, dia pingin tahu tentang isi Penasaran. mobil, dia pingin lihat keluar. Nah, itu kadang dia tuh kena AC gitu, jadi kesentrong tuh apa sih? Kehantam, terpapar AC yang lama, dan itu bisa bikin kembung. Nah, itu makanya perlu ada vitamin anti mual juga gitu. Oke. Nah, terus jangan lupa juga kalian harus ada anti reok spray, itu wajib banget. Ya sih, biar gak kemana-mana. Iya, biar mereka nggak terlalu, kadang mereka kurang nyaman gitu kan, mungkin perjalanannya jalannya jelek atau gimana ya kan. Bisa. Nah, itu bisa disprayin ke bednya mereka supaya mereka tetap nggak reok gitu, jadi bisa bobo anteng gitu. Terus yang paling penting juga jangan lupa bawa litter box, atau kalau punya doggy itu biasanya juga litter pad gitu ya, kan ada yang bisa biasanya kalau di mobil itu ditaruh di bagian belakang. Nah, bisa juga pakai diapers nih. Jadi kalau pas waktu jalan-jalan tuh biasanya pakai diapers. Apa tuh Dok diapers? Diapers tuh popok. Jadi sekarang ada popok khusus buat anabul. Gitu. Biar dia nggak pupi-pupi di mana-mana. Oh iya, itu kalau di event-event tuh, terutama event-event hewan tuh pasti ada lah ya, owner-owner yang datang buat doginya, terus ada pakai pampers gitu. Iya, pampers tuh sekarang juga banyak yang lucu-lucu kok. Gitu. Motifnya ya Dok ya? Iya, motifnya lucu-lucu. Nah, terus jangan lupa kalian juga tadi kan sudah perlengkapan ya, litter box, perlengkapan makan ya, wet food, dry food, atau snack penting sih. Snack tuh untuk mengurangi stresnya juga. Paling gampang mengaplikasikannya ya. Terus jangan lupa baju-baju lucu. Oh iya, buat jalan-jalan itu paling penting ya sih gitu. Dan itu paling gampang, kalau maksudnya dalam arti itu bawanya ya kan, biar gak digendong ya kan. Nah, jadi jangan kayak barongsai. Ya baju-baju. Kita kan nggak mungkin kan kayak bawa anabul terus ya, kayak kita bawa bayi kan. Nah, itu penting. Kita juga harus bawa
tas carrier, pet carrier, atau kita bawa stroller. Oh iya. Gitu. Dan mereka juga harus selalu di harness ya. Oh, kalau di tempat-tempat yang kalau misalnya bukan di hotel atau bukan di rumah atau bukan di mobil, itu sebaiknya di harness. Jadi harness itu kayak rompi yang dia ada talinya gitu loh. Supaya, dan talinya itu harus selalu di tangan dikaitkan di tangan. Kalau enggak nanti pergi deh dia kemana-mana. Takutnya kan gitu kan. Iya, takutnya baru taruh bawah terus lari kemana-mana gitu. Nah, sih itu persiapan perlengkapan buat anabulnya. Ternyata banyak juga ya dok, perlengkapannya. Terus kok bisa sih dok Jen jalan-jalan bawa anabul? Emang boleh nginep di hotel bawa anabul gitu dok? Ya itu ada lagi persiapannya, beda lagi tuh. Waduh, beda lagi persiapannya. Selain mempersiapkan anabulnya, kita sendiri juga harus mempersiapkan perjalanannya. Gitu. Iya. Contoh nih ya, jadi kita itu karena mau bawa anabul, tapi mau nginep di hotel, harus cari dulu hotelnya. Dia itu harus konfirmasi dulu juga ke hotelnya, boleh nggak ini bawa pet. Biasanya kalau hotel-hotelnya hotel-hotel kecil gitu ya, yang bukan contoh ternama sih biasanya, nah itu dia boleh bawa pet, tapi biasanya petnya kucing sih biasanya, paling gitu. banyak. Jadi harus konfirmasi dulu hotelnya bisa atau enggak bawa pet friendly, pet friendly lah, dia pet friendly atau enggak. Terus habis itu kalian sendiri juga harus bertanggung jawab terhadap pet kalian. Gitu. Jadi kalian jangan dong terus habis itu kalian nggak bersihin pupnya, nggak bersihin pipisnya, atau terus habis itu anabul kalian jadi ngerusakin barang-barangnya penginapan, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalian tetap harus bertanggung jawab penuh terhadap anabul kalian gitu. Atau mungkin kalian nginep di rumah saudara gitu ya, itu lebih enak sih ya kan? Tapi tetap juga kalian juga harus responsible lah terhadap anabul kalian gitu. Nah, terus kalian cari destinasi yang biasanya open gitu ya. Jadi kayak sama pet. Kayak misalnya taman. Sih paling banyak taman atau foto-foto spot gitu kan sekarang banyak kan yang outdoor gitu ya. Iya, banyak banget. Itu biasanya pet friendly. Nah, kalau boleh tahu Dok Jen kemana aja nih bareng Boni? Kemarin itu jalan-jalan, terus kayak jalan-jalannya sih lebih kayak muter-muterin kota Solo ya, jadi backpackers gitu lah. Nah, soalnya kan kita juga bawa stroller, nah nanti ada videonya ya. Oke, nanti kasih tahu nih buat teman-teman semua. Terus habis itu foto-foto aja sama Boni, kan itu di Solo ngunjungin saudara juga, gitu kan. Jadi kalau misalnya mau kulineran gitu kan, kadang kan kalau resto nggak boleh ya bawa pet. Iya. Nah, jadi kalau kulineran tuh malah enaknya kulineran yang ngemper gitu loh. Ngemper tuh apa sih? Pinggir jalan. Iya, pinggir jalan yang otentik, gitu. Daripada di resto-resto gitu ya. Biasanya di pinggir jalan tuh lebih gitu. Jadi bisa bawa Boni gitu. Tapi Boni kan dia tetap dia nggak ganggu orang-orang karena dia di dalam stroller kan. Jadi bisa ditutup gitu loh. Aman lah. Aman. Biar tidak mengganggu pengunjung yang lain gitu. Ya, jadi jalan-jalan itu mana aja ya? Salah satu destinasiku itu ke museum. Jadi aku suka banget kan museum. Nah, tapi kalau museum kan biasanya memang nggak boleh bawa barang. Nggak boleh bawa barang malah. Barang juga. Tas-tas tuh nggak boleh bawa. Jadi apalagi anabul gitu kan. Jadi biasanya itu mereka menyediakan tempat penitipan di dalam. Nah, itu kita biasanya sekalian, makanya itu kan harus pakai pet carrier atau pakai stroller supaya anabulnya bisa dititip. Kan kalau misalnya ke museum kan nggak terlalu lama kan, 1,5 itu paling mentok sih biasanya gitu. Kayak gitu guys. Jadi harus di plotting dulu gitu loh, kalian mau kemana aja. Dan bisa juga kalau misalnya kalian mau ke destinasi yang memang nggak boleh bawa anabul, nah itulah fungsinya kalian punya penginapan yang boleh ada anabulnya. Jadi kalian bisa siap-siapin makanannya, minumnya, sama litter boxnya. Jadi ketika ditinggal itu nggak masalah gitu kan. Oke. Lalu bagaimana sih dok memastikan kucing tetap aman saat berada di luar ruangan selama traveling? Nah itu
kucing itu kan mereka kadang suka nggak nyaman ya dengan tempat baru. Nah, makanya pertama itu kalian harus sering-sering juga keluar. Jadi sering-sering biasain kucing kalian untuk keluar. Diajak Gitu, keluar. diajak keluar. Nah, nanti juga awal-awal itu kalian harus pakai harness dulu, harness, stroller atau pet carrier atau collar ya. Biasanya kalau doggy kan collar. Nah, kalau harness itu biasanya kalau kucing itu pakainya harness, dia kan rompi gitu modelnya, jadi biar kucingnya itu nggak terlalu kemana-mana gitu. Terus selalu sediain kayak snack atau mainan atau anti rat spray itu supaya ketika mereka jalan-jalan itu mereka nggak terlalu kayak stres gitu loh. Jadi mereka bisa nyaman, duduk anteng gitu. Jadi intinya itu membiasakan Anabul Iya, di harus kita harus luar. membiasakan dan nanti kalau sudah terbiasa banget bisa kayak yang influencer itu loh. Oh iya, yang kucingnya bisa nemplok-nemplok. iya kayak gitu. kalau kemarin tuh kayak ini siapa namanya Kobe. Iya waktu tuh. IPE. Nah, ya kayak gitu tuh kalau mereka sudah terbiasa, udah nyaman, udah ngerti kalau mereka harus aku mau diajak jalan berarti aku harus nemplok nih di sini itu bisa. Ya bisa-bisanya kayak di atas gitu, di atas pet carrier gitu. Iya, padahal kakaknya lari-larian dia tetap aja nyantai. Iya. Iya. Wah, ternyata ini ya seru banget membawa Anabul jalan-jalan. Iya, seru banget. Karena biasanya kan orang kan kayak bawa Anabul jalan-jalan tuh ribet ya, ya susah gak ya, nanti kadang Anabulnya stres ya. Anabul repot ya nggak bisa jalan-jalan. Iya. Kita kamu jalan-jalan udah mau kelar lihat Anabul nggak jadi di rumah aja. Itu Jangan dong. Itu yang selalu dipikirkan para parent ya kan, ketika dia tuh mau liburan tapi yang diberatkan tuh cuma Anabulnya ya kan? Siapa yang jaga gitu ya kan, siapa yang ngasih makan, itu yang membuat kayak jadi liburan deh kayak gitu. Ternyata bisa kan liburan bareng Anabul. Apalagi perjalanan jauh ya kan, dari Surabaya ke Solo ya kan. Perjalanan jauh banget. Ceritanya Dok Jen ini luar biasa banget. Oke. Kita tadi udah bahas tentang bagaimana cara menangani Anabul biar gak stres di jalan, tips and triknya, dan destinasinya juga kemana aja, dan juga apakah hotel tuh bisa menyediakan kamar atau memperbolehkan Anabulnya untuk kita tinggal gitu ya kan. Siapa tahu mungkin para apa sih ngomongnya? Potizen. Sorry. Siapa tahu nih para potizen tahu destinasi mana atau hotel-hotel mana nih yang pet friendly. Iya. Kan? Mungkin bisa komen di bawah. Pet friendly atau tempat-tempat yang sharing lah. Sharing is caring gitu loh. Jadi terima kasih Mbak Dok Jen untuk pengalaman yang menariknya ya kan. Aku Fatmin Iqbal pamit undur diri. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Dadah. Bye.